Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersua dalam program Fajar Hidayah pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi nanti insyaallah. Di kesempatan pagi hari ini tentunya tidak sendirian, saya segera terhubung dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah, ini sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa dan pendengar, nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz. Kemudian di paruh kedua kita manfaatkan untuk membacakan pertanyaan yang sudah ada di edisi yang kemarin, belum sempat terbacakan, insya Allah kita bacakan di edisi yang kedua. Selain daripada itu, kami juga menerima Anda penelpon di 02716793000, SMS, WhatsApp, telepon WhatsApp di 08112 553.000. Baik, mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz mengawali kajian kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak dan Ibu, saudari-saudari semuanya yang dimuliakan oleh Allah, dengan keimanan dan ketakwaan kita sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa belajar kembali untuk dari hari ke hari bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita tentu juga senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita termasuk umatnya yang kemudian mencoba senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita sebagai umat Nabi tentu senantiasa mengingat bagaimana pesan-pesan beliau yang kemudian dari sisi wahyu Al-Quran, dan juga bagaimana beliau mempraktikkan apa-apa yang Allah berikan, Allah arahkan kepada utusannya, Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk bagaimana kemudian beliau sebagai utusan Allah memiliki risalah yang kemudian disampaikan kepada manusia. Apalagi kita tahu bahwa kita sebagai umat yang terakhir, yang kemudian Nabi kita Muhammad SAW tentu sebagai juga Rasul yang terakhir. Dalam banyak hal, tentu ketika beliau menyampaikan kepada kita, ada tujuan-tujuannya, ada tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan itu. Tujuan utama dari risalah beliau tentu bagaimana kita sebagai manusia mentauhidkan, mengesahkan Allah SWT sebagai Rabb kita, dan juga Nabi kita sebagai utusannya Muhammad SAW. Kemudian kita dibawa kepada bagaimana bisa mengikuti syariatnya dengan baik dan benar. Kita kemudian bisa memakmurkan lingkungan kita, sesama kita bermuamalah dengan baik, kemudian kepada lingkungan hidup yang lain, baik hewan maupun tumbuhan, dan juga alam secara umum dari sisi apa yang kita bisa hidup di dalamnya dengan wasilah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang menjadi fokus pada pertemuan kali ini tentu bagaimana pokok atau inti dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan juga para nabi adalah bagaimana jiwa kita ini bisa bersih, jiwa kini bisa suci.
Artinya bahwa kesuksesan kita sebagai seorang hamba dalam tauhid kita, manakala kita sudah betul-betul bersih dari hal-hal yang mengotori tauhid kita. Tazkiyah atau biasa disebut dengan mensucikan, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa misalnya, kami sebut sebagai inti dari pendidikan Islam, menjelaskan bahwa menghilangkan kotoran jiwa dan juga sekaligus menumbuhkan potensi kebaikan. Ini yang kemudian bagaimana para nabi memberikan satu pembelajarannya kepada kita agar setiap pribadi itu bisa secara jiwa bersih. Ketika bersih, kemudian secara paralel, secara langsung juga itu bisa menumbuhkan potensi kebaikan kita. Terus bagaimana kemudian kita bisa mencoba menjaga konsistensi kita dalam mensucikan jiwa kita ini? Yang pertama tentu bagaimana kita tadi saya katakan menghilangkan, ya. Kalau dalam bahasa yang kita biasa mendengar mungkin takhalli, kita menghilangkan kotoran-kotoran. Dengan cara apa? Bertobatlah yang sungguh-sungguh gitu. Karena setiap kita Bani Adam itu khotta'un. Kita tentu memiliki kesalahan-kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang memiliki salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu jalan yang utama manakala kita ingin membersihkan hati kita, bertobatlah kita kepada Allah. Tetapi kita juga harus tahu bahwa tobat bukan sekedar hanya ucapan istighfar, tetapi kemudian itu bentuk untuk menghentikan satu kemaksiatan kita, dosa kita. Yang kedua ada penyesalan yang dalam. Yang ketiga kita bertekad tidak mengulangi. Dan yang keempat bagaimana kita memperbaiki yang bisa diperbaiki. Sehingga seakan-akan tobat itu menghilangkan lumpur yang menutupi hati kita. Yang kedua, ketika taubat sudah kita lakukan, yang kedua menjaga pandangan dan pendengaran kita. Karena hati itu bagaikan cermin. Jika terus menerima maksiat, ia bisa berkarat. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian. Oleh karena itu kita bisa dengan apa? Menjaga penglihatan dari hal yang haram. Hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Secara etik, secara moral, kita sebagai orang beriman tentu tahu bagaimana hal-hal itu boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Sehingga penglihatan kita jaga dari hal yang haram, telinga dari ghibah dan keburukan kita jaga, mulut kita untuk mengucapkan ghibah tadi. Sehingga bentuk paling besar dalam penjagaan kebersihan hati kita, dan juga yang paling mendasar adalah bagaimana mata kita, mulut kita, telinga kita terjaga dari hal-hal yang diharapkan Allah SWT. Yang ketiga kita juga bagaimana menahan nafsu kita. Karena nafsu itu memang tidak bisa dimusnahkan tetapi bisa kita kendalikan. Sebagaimana firman-Nya misalnya di An-Nazi'at ya ayat 40. Amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut kepada Rabb-Nya dan menahan nafsunya dari keinginan. Latihan dengan apa? Bagaimana kita mencoba menahan nafsu kita? Tentu yang paling kita tidak bisa memungkiri bahwa puasa itu bagian dari metode atau cara yang agama berikan kepada kita untuk bisa menahan nafsu kita. Bangun malam kita, membatasi konsumsi media, itu termasuk bagaimana kita melatih menahan nafsu kita, membiasakan hidup dengan sederhana, apa-apa yang kemudian sangat hedon itu kita jauhi. Ini bagaimana kita membersihkan atau menjaga nafsu kita. Yang kedua atau yang keempat ya, kata dia sampaikan yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana kita membersihkan hati dari penyakit batin ya, penyakit batin kita atau penyakit hati. Termasuk hasad misalnya ya, sombong, ria, dengki, dendam, cinta dunia yang berlebihan, marah yang tidak terkontrol. Ini tentu penyakit yang akan menutupi hati dari cahaya Allah. Bagaimana kita coba untuk menghilangkan penyakit hati ini? Memperbanyak istighfar, ya, mengakui kelemahan diri. Kita juga mendoakan orang yang kita kadang nggak nyaman atau kita dengkinin gitu ya. Kita juga memberikan hadiah, memberikan infak sedekah itu juga
bisa menghilangkan penyakit hati kita. Ini hal yang kemudian kita dari topik yang pertama, cara kita membersihkan hati kita itu dalam beberapa hal tadi, 4 tadi. Ya. Yang kedua, setelah kita bersih, bagaimana kita itu bisa mengisi jiwa yang tadi sudah bersih tadi dengan hal-hal yang positif gitu ya. Ada tahalli di sana. Jadi iman itu bagaimana bisa kita hidupkan. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa perbaruilah iman kalian. Kemudian beliau ditanya bagaimana? Beliau menjawab, perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Sehingga zikir ini akan menghidupkan kembali pusat keyakinan kita dalam hati ini. Sehingga yang pertama, bagaimana kita mengisi apakah yang hati kita sudah bersih ini, jiwa kita sudah bersih ini, itu dengan zikir kita kepada Allah. Sehingga iman itu akan senantiasa terperbarui. Ya, akan senantiasa refresh gitu. Yang kedua, kita bisa membaca Quran, kemudian kita mentadaburinya. Sebagaimana senantiasa, apalagi kita di majelis ya, di majelis tafsir kita, bagaimana kemudian satu pekan itu, bagaimana kita mentadaburi ayat itu sudah tersistem. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan yang 4 kali gitu, 5 kali. Hampir seluruh hari-hari yang ada senantiasa dipakai untuk mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai air yang menyirami jiwa kita gitu. Ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Di Al-A'la 14-15. Sehingga mentadaburi itu membaca dengan perlahan, memikirkan makna, menghubungkan dengan kondisi diri gitu. Makanya senantiasa Allah bacalah dengan hati gitu. Jangan hanya dengan mulut saja, dengan mata saja dilihat saja, tapi bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan apa-apa yang Allah firmankan kepada kita gitu. Sehingga ketika di cabang, di gelombang gitu ya, disampaikan dengan pelan-pelan itu bagaimana kita tersistem dalam membaca Al-Quran, tidak hanya sekali dibaca, tapi kemudian kita mendengarkan penjelasan-penjelasan itu dengan pelan-pelan gitu, oleh yang mengisi kita, oleh guru-guru daerah kita. Kita diajak untuk bagaimana memikirkan makna ayat ini, kemudian dikenakan kepada diri kita. Ini kan luar biasa, sehingga seakan-akan ayat itu sebagai deterjen kotoran hati kita, pembersih gitu. Kemudian yang ketiga, untuk mengisinya kita dengan sholat ya, karena sholat sebagai alat penyegar hati kita, sholat adalah sebagai cahaya jiwa kita. Oleh karena itu bagaimana kita bisa sholat dengan baik, wudu dengan tenang, wudu dengan sempurna. Hadirkan hati ketika kita tahu bahwa toharo ini, wudu salah satunya, itu sebagai syarat sahnya sholat. Bagaimana kita bisa sah sholat kita kalau syaratnya terpenuhi aja tidak gitu. Maka sholat yang khusyuk, bagaimana kita memperbaiki ya, disiplin di kita, menenangkan emosi kita, sehingga kita menghadirkan hati kita ketika kita sholat, ketika kita sedang berzikir kepada Allah dengan sholat yang atau zikir yang besar ini. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengisi hati kita itu dengan bersahabat ya, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mencoba tunduk patuh kepada agama ini, kepada Allah SWT dan Rasulnya. Karena apa? Karena seseorang yang mengikuti agama sahabat dekatnya gitu. Sehingga lingkungan soleh itu bisa memantulkan semangat, menekan nafsu, memudahkan kita beristiqomah gitu. Sehingga kalau ada orang mengatakan kemudian kita sudah selesai ngaji, kita sudah lulus gitu ya, itu kan berarti dia menjauhkan dari lingkungan yang baik gitu. Ini tentu sangat tidak diinginkan, karena berpotensi untuk kembali memudahkan debu-debu itu mengotori hati kita. Debu-debu tadi penyakit-penyakit hati, dosa-dosa kita dan sebagainya, yang kemudian itu hal-hal yang dilarang. Yang keempat, dengan bersedekah. Bersedekah, berbuat baik itu termasuk bagian bagaimana kita bisa mengisi jiwa kita yang sudah bersih tadi. Maka kalau kita sudah bersedekah, kemudian membersihkan dari kerak cinta kita kepada dunia, seakan-akan harta itu yang paling menentukan makom atau derajat kita di hadapan manusia. Seakan-akan kalau kita orang yang tidak memiliki harta yang banyak, kemudian kita seakan-akan di bawah gitu ya. Dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, kita berinfak, itu akan membersihkan hati dari kecintaan kita kepada dunia. Kalau kemudian kita sudah membersihkan, kita sudah mengisi hati kita itu ya,
maka ada satu puncak kesucian kita, tajalli kita itu apa? Dari dosa-dosa yang penuh, kemudian digantikan penuh ketaatan, sehingga hati sudah bersih, kita isi hati yang bersih tadi, kemudian kita akan mendapatkan satu puncak kesucian kita dengan apa? Allah akan bukakan kepada kita ketenangan jiwa kita, kekuatan iman kita, kejernihan dalam berpikir, mudah memahami kebenaran, sensitif terhadap apa? Nasihat, kuat dalam menolak syahwat. Ini yang kemudian disebut para ulama sebagai cahaya Allah di dalam hati kita. Sehingga kalau kita, yang kemudian ini kan sudah dibrosurkan di 2022 ya, kita ketika mencoba untuk membersihkan hati kita, jiwa kita, kemudian kita isi dengan hal-hal yang baik yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, kemudian pada saat yang sama kita akan mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan jiwa, kita bisa mendapatkan kekuatan iman, kita cuman berjenih dalam berpikir gitu, tertuntun gitu. Kita juga mudah memahami kebenaran. Kita akan sangat kuat menolak hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa bagaimana cara kita mencoba mensucikan jiwa kita yang kemudian terpraktekkan. Kita kan sudah mempraktekkan. Menghilangkan kotoran. Kita sudah bertobat kepada Allah. Dan setiap hari kita beristighfar kepada Allah. Kita senantiasa menjaga diri, menjauhi dosa itu. Kemudian kita mengisi dengan kebaikan, dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya, dengan syariat kita, dengan sholat kita, amal saleh kita. Yang kemudian kita bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga kalau keduanya ini sudah berjalan, Allah akan membukakan pintu hidayah, ketenangan, dan kekokohan iman kepada kita. Ini yang bisa kami sampaikan di sesi pertama, terkait bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian itu sebagai proses untuk pembersihan hati dan jiwa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena keberuntungan ini tidak datang tiba-tiba, tetapi kemudian perlu proses. Proses bagaimana kita membersihkan, proses bagaimana kita mengisi, proses bagaimana ketika kita sudah melakukan dua hal ini, kita akan mendapatkan ketenangan hati, kemudian kita mendapatkan daya, kemudian dengan itu kita bisa terkokohkan iman kita bahwa la ilaha illallah, yang kemudian dengan itu semua hal-hal yang kita lakukan atas dasar ini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz Turiano sudah disampaikan. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Sesi kedua kita lanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang ada di WhatsApp sudah terkirim. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ustadz, bagaimana cara menjaga hati menghadapi keluarga yang kebetulan tinggalnya dekat? Kami sudah berbuat baik tapi tampaknya tidak terlihat. Sedangkan saudara yang jauh, yang jarang datang sepertinya lebih disukai. Kami sudah berusaha ikhlas tapi kadang masih berat menghadapi omongan tetangga. Ustadz, dari Ibu Midah yang ada di Solo. Memang ini satu hal yang siapapun ya ketika mendapatkan satu suasana seperti ini tentu sangat tidak nyaman gitu ya. Hanya ketika kita berbuat baik masih saja ada omongan lain, ketika kita padahal mereka kan kadang jauh dari kita ya, tetangga tidak tahu asli gitu maksud kami. Ketika yang jauh kadang lebih disukai. Maka kalau kemudian kita memiliki suasana batin seperti ini gitu ya, maka kan kita bisa tahu bahwa ada fitnah qalb ya, ada fitnah yang sifatnya dengan hati, ada ujian hati gitu. Sehingga kita perlu memahami bahwa manusia itu hanya melihat yang tampak gitu. Tetapi Allah melihat yang tampak dan yang tersembunyi. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki keyakinan ini, abaikan ketika itu hanya sebagai nilai-nilai dari manusia gitu. Sehingga kalau kemudian kadang keluarga yang jauh ya lebih disukai bukan karena mereka lebih baik, tetapi boleh jadi karena jarangnya bertemu gitu, sehingga membuat kesan lebih menyenangkan ya. Karena kan ketika kita
lama tidak ketemu, kadang tumbuh rasa rindu, rasa ingin ketemu dan sebagainya. Itu kita asumsikan itu gitu. Sehingga kebiasaan manusia itu menghargai yang datang sesekali gitu. Lebih daripada yang kadang sering setiap hari kita lah. Family kita yang senantiasa ketemu itu kadang terbiasa. Kadang anak kita ya, contoh. Anak yang bersama kita di rumah, itu walaupun kita sudah berbuat baik kepada mereka, kadang mereka biasa saja. Sementara ketika ada saudara yang jauh mungkin karena sekolah, karena mungkin di pondok dan sebagainya, sesekali kita kunjungi itu kadang wah lebih memperhatikan yang si A, si B, kakak atau adik begitu. Itu hal yang wajar gitu. Sehingga ini bukan berarti Anda kurang dihargai begitu. Hanya saja Anda lebih terbiasa sehingga dianggap normal gitu. Ini masalah persepsi ya. Persepsi bukan diri Anda atau bukan nilai dari diri Anda. Yang kedua, kita tentu mengamalkan bahwa bersihkan niatlah, bukan penilaian manusia. Karena balaslah ya itfa billati ahsan gitu. Balaslah sesuatu yang mereka lakukan kepada kita yang lebih baik gitu. Sehingga kita harus fokus pada tanggung jawab kita, bukan reaksi, bukan membalas orang gitu. Kenapa? Yang kita jaga adalah yang kita lakukan, bukan apa kata orang gitu. Yang berikutnya kita harus menyampaikan bahwa jadikan komentar tetangga sebagai latihan tebal hati kita, bukan racun, bukan toksik gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jangan disimpan dalam hati ya. Kalau omongan yang gak nyaman ya jangan disimpan, nanti jadi luka gitu. Jangan dibalas gitu ya, omongan orang gitu. Nanti kita jadi pendendam. Cukup dianggap sebagai angin yang lewat saja gitu. Sehingga dalam kita berdakwah gitu, strategi ini dalam arti apa? Memisahkan opini orang dari identitas kita gitu. Udah lewatin aja gitu. Kita tetapkan bahwa berbuat baik secukupnya, bukan berlebihan. Sehingga kadang kita terluka bukan karena memang tidak menghargai kebaikan kita atau orang tidak menghargai kebaikan kita, tetapi kadang ketika kita itu menaruh ekspektasi bahwa mereka harus menghargai gitu. Kita pengen kalau kita berbuat baik ya mereka harus hargai saya dong. Itu kadang itu yang membuat kita nggak nyaman ketika ternyata tidak sebagaimana kita harapkan gitu. Sehingga kita bisa mengontrol amal, bukan respon ya, bukan respon keluarga. Tetap jaga, membantu keluarga sebatas kemampuan kita, tidak perlu menjelaskan apa yang telah kita lakukan gitu. Jangan berharap perubahan sikap dari mereka. Karena kita tadi mengatakan bahwa kita mengontrol amal ya kita, bukan respon keluarga kita. Kemudian tetap kita bagaimana kompas kita kan jelas kemarin kami sampaikan siapa yang kita cari ridhonya gitu. Semua kebaikan itu kan tercatat gitu. Setiap rasa sakit ya akan menjadi pahala sabar kita. Tidak ada kebaikan yang akan hilang. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Sehingga kompas kita jelas. Kita hanya mengharap ridha Allah. Kalaupun penilaian orang berbeda dengan kita, harapan seharusnya normalnya itu udah saya katakan tadi bahwa itu bagian dari ujian hati kita gitu. Sehingga ketika hati kita mulai ada rasa-rasa nggak nyaman tadi ya, rasa sesak gitu, maka ulangilah bahwa saya melakukan ini karena Allah, bukan agar dipuji. Tidak apa-apalah, tidak terlihat manusia, yang penting Allah melihat saya. Yang jauh memang lihat lebih istimewa, itu wajar. Kita sampaikan begitu aja dalam diri kita gitu. Saya tidak bisa mengatur ya omongan orang, tetapi bisa mengatur reaksi saya. Saya sabar dalam menerima hal itu gitu. Sehingga tetap fokus bahwa mencintai Anda atau orang ya yang mencintai kita, yang senang kita jauh lebih banyak gitu. Coba hitung ya. Suami istri kita mencintai kita, anak-anak kita membutuhkan kita, beberapa keluarga yang terdekat menghargai kita, Allah mengangkat derajat orang-orang yang sabar gitu. Berarti kan yang mencintai kita lebih banyak gitu. Pada 1-2 orang yang kemudian seperti tadi. Maka berhenti membandingkan lah. Setiap keluarga punya dinamika yang berbeda. Yang penting adalah kesehatan hati kita gitu. Bersihnya hati kita. Ya, tazkiyah kita gitu. Maka kita berharap bahwa apa yang Anda atau Ibu ya, Bapak ini rasakan itu tidak salah gitu. Kita hanya ya sedang menjalani ujian hati lah yang halus gitu agar kita semakin matang dan dekat kepada Allah. Jangan berhenti berbuat baik ya, walaupun kadang penilaian kepada kita tidak seperti yang kita harapkan. Yang penting Allah ridho kepada kita, itu kompas hidup kita. Demikian.
Ya, baik. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kita coba beralih ke line telepon. Sudah ada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Ibu Mutrikah, Bengkulu Utara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mudrika. Ini saya akan menanyakan tentang ini loh. Nomor rekening untuk musibah di Sumatera Utara atau di Padang itu apakah sama dengan nomor rekening Palestina, Pak? Yang pertama itu, yang kedua yang Bapak sampaikan tadi tentang Tazkiyatun Nafas telah dibrosurkan pada tahun 2022 pada tanggal berapa, bulan apa, Pak? Tolong kasih tahu agar saya bisa mencari dengan mudah nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti untuk yang rekening Mas Fauzan bisa dibantu ya, karena kan biasa disediakan di TV. Kemudian yang kedua terkait dengan Tazkiyatun Nafas itu nanti ada banyak seri ya, ada 4 kalau paling tidak ini. Ibu nanti bisa melihat di Ahad ya, Ahad 5 Juni 2022. Ya, jadi 2002 di bulan Juni tanggal 5 itu Tazkiyatun Nafas yang pertama, yang kedua di 12 Juni. Kemudian yang ketiga di 19 Juni, kemudian yang keempat di 26 Juni. Jadi hampir 1 bulan itu bagaimana Al-Ustadz memberikan brosur kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang Tazkiyatun Nafas yang kemudian nanti Ibu Mutrika bisa melihat di bulan Juni 2022 dari awal pekan sampai di akhir pekan, artinya pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Demikian Ibu Mutrika. Kemudian untuk nomor rekening untuk peduli bencana dan juga Palestina sama, saya bacakan di nomor rekening 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, kami ulangi di 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Setelah transfer Anda bisa konfirmasi kepada Ustadz Sunarjo di nomor 08122982256. Baik. Mungkin banknya bisa disampaikan, Mas. Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode bank 451. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Silakan di line telepon kami beri kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama di pagi hari ini. Sudah ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Bapak Mustafa dari Aceh Selatan. Pak Mustafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Semoga Ustaz yang selalu sehat dan terlindungi Allah SWT. Amin. Amin, amin. Mohon pasang foto dan sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim yang bunyinya Man Yahya wa huwa banu Sa'idin qala kana Sa'idu banu Musayyabi ihadisa anna Ma'maro qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fa huwa khati'un, yang artinya dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dia berkata, Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun barang maka dia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud menimbun barang ini apakah secara keseluruhan barang ataupun barang tertentu, Pak Ustadz? Karena di hadis lain disebutkan yaitu yang artinya dari Faroh budaknya Utsman bin Affan dari Umar ibnu Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun bahan makan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit lepra dan kerugian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang satu ini apa hadis ini mengenai barang tertentu apa secara umum, Pak Ustadz? Misalnya saya punya kebun kopi. Nah, ketika panen
di waktu panen itu harga murah. Nah ini akan saya timbun sekitar 2-3 bulan kemudian kalau harga itu bisa naik. Nah menimbun barang semacam ini apakah termasuk kasus ini Pak Ustadz? Terkena kasus ini Pak bukan? Mohon tajanya. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mustafa. Jadi memang hadis tadi ya lebih ke arah untuk menimbun barang dari barang-barang bahan pokok gitu ya. Jadi la yahtakiru illa khati, tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Man ihtakara fa huwa khati, siapa yang menimbun barang ya maka dia juga berdosa. Jadi hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa menimbun barang itu haram ya. Dan pelakunya berdosa. Nah sekarang barang-barang apa sebagaimana yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bapak Mustafa. Jadi kalau kita melihat beberapa penjelasan bahwa yang menimbun kemudian berimplikasi dosa adalah ketika kita membeli barang-barang pokok dalam jumlah besar kemudian kita timbun agar apa? Agar barang itu langka, harga menjadi naik dan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Itu. Jadi kalau misalnya kita kopi siapa yang kemudian menjadi barang pokok kan enggak, kopi itu hanya satu orang yang atau komunitas yang suka kopi. Kita ada pilihan, ada teh, ada air putih dan sebagainya. Maka unsur-unsur yang kemudian terpenuhi ketika barang itu disimpan menjadi dosa itu barang kebutuhan umum ya. Beras, gula, minyak, air ya, bahan bakar, obat. Sesuatu yang kemudian itu menjadi kebutuhan secara umum, kebutuhan banyak orang gitu. Yang kalau kemudian barang itu langka, ada satu usaha untuk kemudian barang itu menjadi mahal gitu. Sehingga orang kan susah jadinya. Bagaimana beras misalnya? Kita beli banyak beras ketika murah, kemudian kita tahan 3 bulan misalnya, begitu kemudian tahu ada paceklik, kemudian itu kan hal yang sebenarnya diorientasikan harusnya kita tahu ada paceklik ketika kemudian kita timbun agar besok kita juga bisa berbagi dengan harga yang normal misalnya, dalam hal ini sebenarnya negara ya. Tapi konteks kita sebagai pedagang bisa memberikan dampak bahwa kita menolong mereka gitu. Karena kita tahu kira-kira 3 bulan lagi akan langka misalnya begitu. Kemudian dibeli dan disimpan lama tadi agar harganya naik. Ini kan merugikan masyarakat. Karena apa? Kelangkaan yang dibuat itu. Ini kan luar biasa, kelangkaan yang dibuat. BBM misalnya kita beli, kemudian kita timbun misalnya, saya kira itu hal-hal yang secara motif saja itu udah curang gitu. Maka kalau tadi yang tanyakan Pak Mustafa terkait dengan kopi, insya Allah itu hal yang kemudian satu strategi pasar yang sebenarnya untuk mencoba kayak ini misalnya contoh ya, ketika banyak buah-buahan buah-buahan banyak misalnya, apapun ya, misalnya mangga dan sebagainya, kemudian kita beli banyak, murah kan, kemudian kita coba disimpan, kan nggak mungkin disimpan, mesti bosok kan, kemudian dibuat manisan dan sebagainya, menjadi proses yang berbeda. Artinya walaupun harganya mahal, tetapi itu bukan kemudian barang pokok yang menjadi satu masyarakat menjadi resah, menjadi susah, enggak. Jadi kalau saya menggarisbawahinya adalah hal-hal yang kemudian secara motif dia merugikan masyarakat, merugikan orang lain dengan cara-cara model bedagangnya gitu. Itu Bapak Mustafa yang bisa kami sampaikan, sehingga bagaimana kita disebut menimbun tetapi tidak dosa gitu. Kita menimbun barang untuk kebutuhan keluarga, misalnya kita menyimpan beras 3 bulan, beli minyak banyak saat diskon, itu halal saja karena untuk kebutuhan kita gitu. Kemudian persediaan normal untuk bisnis kita lah. Jadi kita misalnya toko grosir menyimpan stok yang banyak. Kemudian kita, artinya kan itu bagian yang kita nanti jual, tetapi tadi tidak dalam konteks agar harga itu naik, itu yang menjadi motif yang tidak pas itu, sehingga orang lain nyari susah, kita keluarkan ketika langka gitu. Tidak ada niat ya untuk membuat barang itu menjadi langka, tidak ada. Karena barang itu juga bukan kebutuhan pokok itu. Sehingga kita berharap bahwa ada hikmah yang jelas ya ketika Rasul menyampaikan itu, bahwa membuat orang susah mendapat dalam kebutuhan hidup ini itu nggak bagus gitu, karena merusak stabilitas harga itu nggak bagus, memeras masyarakat saat darurat itu nggak bagus, karena bertentangan dengan prinsip rahmah ya, kasih sayang dalam Islam itu. Hingga luar biasa Rasul memberikan pembelajaran kepada kita yang kemudian mereka kebanyakan para sahabat dan para pedagang gitu ya,
Itu bagaimana mengusahakan ini. Pengusaha yang jujur dan amanah, ini kan luar biasa. Akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Ini luar biasa. Demikian Pak Mustafa. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan yang yang ada di WhatsApp Ustadz dari Yudi yang ada di Madiun. Brosur akad kemarin ada hadis yang menyatakan kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar atau Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Ini maksudnya apakah kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, jadi memang hadis ini lebih ke arah bukan secara individu tetapi komunitas ya, masyarakat. Ketika masyarakat itu membiarkan kemungkaran, jadi tidak melakukan amar ma'ruf dalam kondisi ini, tidak nahi munkar dalam kondisi ini, Allah pasti tidak akan mengabulkan doa kita. Sehingga itu sifatnya adalah komunitas ya, komunitas masyarakat. Sehingga kita secara pribadi tidak menasihati orang, maka bukan kemudian doa kita tidak dikabulkan. Karena hadis ini tadi saya katakan bersifat sosial, bukan personal. Sehingga para alim ulama kita memberikan satu penjelasannya, hadis ini berbicara tentang masyarakat, clear ya, bukan individu. Kemudian jika sebuah komunitas atau umat secara umum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kerusakan akan merajalela. Pemimpin buruk akan berkuasa. Ya, keberkahan akan diangkat. Dan doa secara kolektif kita, umat itu, ya dalam komunitas itu tidak diijabahi atau tidak dikabulkan. Kenapa? Karena lingkungannya sudah rusak. Jadi konteksnya dampak sosial ya, bukan Allah menutup doa individu yang taat gitu. Kenapa? Doa individu tetap dikabulkan berdasarkan amal pribadinya, niat yang lurus gitu ya. Kemudian kita juga tahu misalnya ya, orang yang saleh yang hidup di tengah masyarakat yang rusak, namun doanya dikabulkan, misalnya Nabi Lut, umatnya rusak, Nabi Lut tetap dikabulkan. Allah orang yang beriman pada zaman Fir'aun, para alim ulama soleh yang hidup pada zaman fitnah itu akan dikabulkan. Artinya yang bertahan adalah doa yang kemudian ingin mengangkat bala untuk masyarakat itu juga dikabulkan itu. Kemudian amar ma'ruf bukan berarti selalu menegur langsung dengan tangan, misalnya kewenangan clear bisa, dengan lisan bisa. Kalau nggak bisa dengan hati. Artinya kemudian kesimpulannya bahwa hadis ini bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa seseorang jika dia tidak menegur orang lain. Tapi yang dimaksud apa? Jika seluruh masyarakat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kerusakan akan merajalela dan doa kolektif umat itu untuk kemaslahatan umum tidak diijabahi. Mereka sendiri semuanya bersepakat, kesannya bersepakat dalam ketidakbaikan. Sementara doa kita secara individu sebagai orang beriman, insya Allah tetap akan dikabulkan Allah. Selama apa? Hati kita bersih, niatnya tulus, menghindari kemungkaran, dan minimal tidak ridho dengan perbuatan yang salah di sekitar kita. Dan itu selemah-lemah iman kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Sehingga insya Allah, kalau kita tetap berdoa, walaupun ya kita tidak secara langsung beramal ma'ruf nahi mungkar, tetapi ketika kita tidak suka pada kemungkaran, kita secara hati juga melakukan dengan menjauhinya, insya Allah Allah akan senantiasa mengabulkan doa hamba-hamba yang memohon kepadanya. Allah malu ketika hambanya sudah mengangkat tangannya memohon, dan Allah tidak mengijabahi atau tidak mengabulkannya. Tentu dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan dalam agama kita. Demikian. Kemudian berikutnya pertanyaan datang dari Pak Lastono yang ada di Purwodadi. Izin bertanya Ustadz, berapakah zakat harta warisan tanah? Mohon jawabannya Ustadz. Kalau misalnya ya, warisan tanah dalam konteks misalnya kita dibagi ya, itu zakat itu muncul ketika ada kemanfaatannya. Artinya kalau warisan dibagi, misalnya saya dapat satu petak tanah 100 meter persegi. Kemudian tanah itu akan untuk apa? Untuk rumah misalnya. Berarti konteks ini lebih ke arah, kalau saya mendapatkan ini sebagai bentuk ya kekayaan saya, kalau saya mau keluarkan zakatnya silakan saja. Tetapi kemudian kemanfaatan yang saya maksud misalnya, atau mungkin tanah pertanian lah. Kemudian kita tanami. Nah, tanamilah kemudian ada zakatnya. Kalau warisan itu sendiri, itu tidak ada. Secara langsung, misalnya kita diberi kemudian langsung ada zakatnya, nggak ada. Tetapi pemanfaatannya, oh dapat rumah, nanti kita sewakan lah. Sewakan itu menjadi ada zakatnya. Tetapi saya katakan ketika kita merasakan bahwa ini sebagai satu tambahan kekayaan saya, bertambah ada tanah itu, kita mau berapa
harganya kemudian kita pengen mengeluarkan untuk membersihkan tanah kita, harta kita itu silakan saja gitu. Berapa kemanfaatan yang dimunculkan? Sama kalau misalnya secara umum ya 2,5%, tapi kemudian ketika tanah itu dimanfaatannya untuk pertanian itu ya untuk 10% ketika dengan air hujan, tak ada hujan gitu ya, 5% ketika dengan operasional yang lain, misalnya dengan sumur, pengangkatan airnya untuk dengan solar dan sebagainya itu 5%. Jadi pertanyaannya kan tadi langsung ya ke harta warisan gitu. Tadi harta warisan ketika kita dapat sebagai kemanfaatan dalam bentuk nilai, silakan saja dikeluarkan 2,5%-nya. Tetapi kemudian kalau kemanfaatan lain, ya berarti kemanfaatan lain yang bisa kita setorkan itu bagian dari hati kita. Ketika kita berkeinginan ya sebagai pemilik untuk memberikan satu bentuk pembersihan harta kita, silakan saja. 2,5% itu yang paling normatif di zakat kita. Demikian. Iya. Baik Ustaz, tidak terasa kita berada di akhir jumpa kita. Sebagai penutupnya bisa disampaikan, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita bersyukur kita sudah bisa memanfaatkan waktu yang 1 jam ini setelah lepas subuh ini. Kita bisa kembali saling mengingatkan bahwa hidup kita ini senantiasa menuju ke gerbang akhir kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada yang kemudian tidak akan meninggal dunia, tetapi kemudian proses ke arah sana bagaimana sampai nanti kita man atallah biqalbin salim, sampai kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, maka bagaimana kita membersihkan hati kita, jiwa kita. Ketika kita sudah membersihkan hati kita, bagaimana kita mengisinya, bagaimana kemudian kita mendapatkan ketenangan hati kita manakala hati kita sudah bersih. Sehingga beberapa hal yang telah kami sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengisi di setiap harian kita dengan beristighfar, kita membaca Quran, kita menjaga niat seluruh aktivitas kita juga bisa sholat tepat waktu, kita menghindari dari hibah dan keluh kesah kita gitu ya. Kita senantiasa bersedekah walaupun ya mungkin orang melihat kecil ya, Rp1.000, Rp2.000 tiap mungkin hari kita di pada subuh misalnya, kemudian kita kumpulkan, kemudian setiap Jumat baru kita masukkan, atau hari ini ya, nanti misalnya biasanya di hari Jumat kan ada kotak yang keliling itu kita taruh di sana. Itu hal-hal yang luar biasa. Kita senantiasa mengevaluasi diri kita bahwa apa yang kita kerjakan tentu tidak semuanya bisa ternilai baik karena fluktuasi atau naik turunnya iman kita, naik turunnya niatan kita. Maka kompas kita jelas, kita hanya melihat bagaimana kemudian apa yang kita kerjakan hanya mendapatkan ridho dari Allah atau mengharapkan ridho dari Allah. Kita jangan lupa untuk senantiasa menutup hari kita dengan senantiasa membaca zikir sebelum tidur kita. Sehingga kesimpulan pada hari ini, untuk mensucikan jiwa dilakukan dengan 2 jalan. Yang pertama, menghilangkan kotoran dalam hati kita atau jiwa kita ya, dengan cara bertobat, menjaga diri, menjauhi dosa. Kemudian yang kedua, mengisi dengan kebaikan, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dengan baik, berlaku amal saleh ya, kemudian terhadap tetangga kita, lingkungan kita juga berbuat baik. Maka ketika keduanya berjalan ya, menghilangkan kotoran, mengisi dengan kebaikan, insya Allah Allah akan membukakan pintu hidayah kita kepada kita, memberikan ketenangan dalam hati kita, dan mengokohkan iman kita. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan tadi kami sampaikan bisa dibaca kembali ayat hadis yang luar biasa sudah sampai kepada kita di bulan Juni 2022, di pekan pertama sampai pekan keempat, menjadi satu pengingat kita bersama agar kita senantiasa bersih dalam hati, pikiran, dan jiwa kita semuanya ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin menyalurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli Bencana pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, kode bank 451, nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Setelah transfer,
berhasil, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081229822256. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Fajar Hidayah edisi kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.